Hands up! Hey, I said step back! Pria ini bernama Frank, salah satu anggota kepolisian bagian kriminal di Boston. Ia juga merupakan penikmat musik klasik yang setiap paginya sebelum berangkat kerja seringkali mendengarkan musik yang diputar dalam piring hitamnya. Di pagi itu, Frank mendapati panggilan telepon dari anaknya bernama Sam. Diketahui Sam ini menyukai musik, terutama alat musik gitar. Dan ayah pun sudah menyiapkan hadiah gitar di ulang tahun anaknya itu. Tepat hari itu juga, Frank dan rekannya bernama Doug Slater akan mendatangi sebuah area peti kemas di mana mereka bermaksud menangkap seorang tersangka pembunuhan bernama Jimmy. Ketika mereka menemukannya, tiba-tiba Eating my lunch. Come on, Jimmy, jump to it. Let's go. Weapon! Whoa, 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 whoa! Hey, hey! 42, 6 rounds. Jimmy mencoba melarikan diri dan Frank serta Slater pun mengejarnya. Frank memperkirakan Jimmy hanya memiliki 2 peluru lagi. Ia mencoba memancing Jimmy untuk menembak dan ketika peluru Jimmy habis, Frank segera menangkapnya dan inilah yang terjadi. Hey, Jimmy! Well, you're out. So get on your fucking knees. Sebelas bulan berlalu. Sejak insiden tersebut, Frank kini mengalami cedera pada indera pendengarannya. Dan kali ini ia lebih banyak menghabiskan waktunya di depan meja kerjanya. Selama itu pula, Frank harus menggunakan sebuah alat bantu pendengar. Namun alat tersebut seringkali mengalami kerusakan yang justru memperburuk kondisinya. Hal tersebut membuat Frank kesulitan beradaptasi dengan kondisinya saat ini. Tahu akan kondisi ayahnya saat ini, Sam pun selalu melatih bahasa isyarat dengan ayahnya melalui panggilan video call. Namun saat panggilan video call berlangsung, alat bantu dengarnya kembali mengalami kerusakan. Hal ini membuat Frank merasakan kesulitan besar dalam berkomunikasi. I just don't know how much I'd be able to relieve. Saat itu juga, Frank mendatangi dokter THT langganannya untuk memeriksakan telinganya. Dokter menyampaikan kabar buruk bahwa kemampuan pendengaran Frank turun dari 50% menjadi 30%. Dokter lalu menyarankan Frank untuk melanjutkan latihan bahasa isyaratnya. Mendengar hal itu, Frank pun terdiam. Saat akan pulang, Frank melihat sebuah insiden dan segera turun dari mobilnya. Ia menanyakan kepada warga sekitar tentang apa yang terjadi. Saat ia sedang bertanya, tiba-tiba sirine polisi terdengar, yang membuat pendengarannya sedikit terganggu dan menjadi tidak nyaman. Sorry, can you speak up a little bit? Sampai akhirnya ia bertemu lagi dengan Slater di sebuah bar. Slater yang kini berada di satuan anti narkotika menceritakan bahwa ia mendapat laporan pembunuhan antar pengedar dan seorang wanita bernama Apa menjadi saksi kejadian tersebut. Di sana Slater membutuhkan Frank karena Apa adalah seorang tunarungu dan tunawicara, sehingga Slater membutuhkan Frank sebagai penerjemah bahasa isyarat untuk membuat laporan kesaksian Apa. Namun Frank sadar bahwa kemampuan bahasa isyaratnya tak seberapa, maka dia pun langsung menolaknya. Ditambah lagi, Frank sudah putus asa dengan kondisinya dan memutuskan untuk pensiun dalam waktu dekat. Tapi keputusannya berubah saat Frank melihat Slater yang terus meyakinkannya dan berkata bahwa tugas ini bisa dijadikan rekomendasi bagi Frank sebagai bukti bahwa dia masih layak untuk bekerja di lapangan. Maybe I miss you. Tibalah Frank dan Slater di apartemen Apa, yang rupanya akan segera dibongkar. Itulah mengapa apartemen tersebut tampak sepi dan hanya menyisakan beberapa orang saja. Apa sendiri sedang berkemas sebagai persiapan pindahan ke apartemen barunya. Frank dan Slater pun bertemu Apa dan sempat bertukar isyarat. Apa tahu bahwa Frank adalah penerjemah amatir yang tak kompeten, membuatnya sedikit ragu, tetapi Frank menjelaskan bahwa dia hanyalah seorang yang sulit beradaptasi. Dengan sedikit rasa iba, Apa pun menerima kedatangannya. Apa memberikan bukti yang mendukung kesaksiannya dan bercerita bahwa 2 hari yang lalu
Dia tanpa sengaja merekam kejadian tersebut ketika sedang mengambil pemandangan bulan purnama. Apa berkata pula bahwa butuh 2 hari baginya untuk mengumpulkan keberanian guna memberikan kesaksiannya. Frank pun meyakinkan Apa bahwa pihak kepolisian menjamin kerahasiaan identitas saksinya. We're gonna need to take your phone because that. Saat Slater sibuk menyusun laporannya, Frank memutuskan untuk ke toilet. Ia melihat baterai pada alat pendengarannya mau habis. Namun perhatiannya teralihkan ketika Frank menemukan semacam obat yang biasa digunakan untuk pertolongan pertama pada seseorang yang mengalami overdosis. Sehingga Frank mengira bahwa Apa adalah seorang pecandu. Setelah selesai, Frank dan Slater pun berpisah menuju departemennya masing-masing. While you were pissing, I had the boys run a file, minus possession, stints in rehab. So she was not out taking pretty photos and I missed this. Say again. Di tengah perjalanan, Frank hendak mengecek baterai alat pendengarannya. Namun dia baru menyadari bahwa handphonenya tertinggal di toilet Apa. Maka dia pun banting setir untuk kembali mengambil handphonenya. Namun celakanya, mafia narkotika yang disaksikan Apa pun menuju ke tempat yang sama, di mana mereka hendak membungkam Apa. Pasukan mafia ini dipimpin oleh pria bernama Mason, yang saat dia mendengar bahwa Apa belum memberikan kesaksiannya, langsung saja dia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisinya dengan modus yang biasa mereka lakukan, yakni membuat korbannya seolah-olah mengalami overdosis. Sementara itu, Frank yang baru tiba di apartemen Apa seketika itu pula menyadari bahwa ada sesuatu yang tak beres. Tatkala seorang pria asing menjaga tepat di pintu kamar Apa, Frank mencari jalan memutar melalui tangga darurat guna menggapai ke jendela kamar Apa. Di saat itu, Frank melihat Apa sedang diinterogasi oleh si mafia, sementara ia sedang bersembunyi di dekat jendela. Namun ketika Apa akan segera dieksekusi menggunakan suntikan obat terlarang, tiba-tiba Hold it down. Back. All right. Whoa. This ain't your business. Hey. Down. Sims, get it. Dan ya, setelah menembak salah satu mafia, Frank melarikan diri bersama Apa, dan otomatis aksi kejar-kejaran pun terjadi. They ain't on the stairs. You didn't have time to make it to the lobby. Mereka pun berhasil bersembunyi. Melihat Apa panik, Frank pun mencoba untuk menenangkannya sementara Mason terpaksa kembali untuk melihat keadaan rekannya. Jika dilihat dari cepatnya pergerakan para mafia mendapatkan identitas Apa, membuat Frank menduga bahwa para mafia ini memiliki orang dalam dari kepolisian. Frank pun mengatakan bahwa temuannya di toilet Apa dan berkata bahwa Apa adalah seorang pecandu. Namun Apa menyangkalnya. Apa berkata bahwa dia sudah lama tidak menggunakan barang haram tersebut. Korban tewas yang ada di video yang direkam Apa adalah pengedar yang dulu biasa Apa datangi saat dia masih menjadi pencandu. Apa bersumpah bahwa semua perkataannya bukanlah sebuah kebohongan. Frank pun menyuruh Apa untuk tetap berada di sana sementara ia berencana untuk mencari bantuan. Jika Frank kembali, dia akan memberi tanda dengan selembar uang agar Apa bisa menyadari kehadirannya. Tak lama setelah Frank pergi, Apa melihat seseorang di seberang apartemennya. Namun perhatiannya teralihkan ketika 2 orang polisi datang ke sana. Dan benar saja polisi itu bukan ingin menolongnya, melainkan mensuruhan Mason untuk datang ke tempat ini. Hey, the fucking infantry. They armed? Negative. Sementara itu, Mason menghubungi seorang jasa medis bernama Brock yang datang untuk menyelamatkan Hector, rekannya yang tertembak sebelumnya. Dan saat Mason hendak menemui kawanan polisi, dia menemukan handphone milik Frank. Seketika itu pula dia menyadari bahwa Frank dan Apa belum menghubungi siapapun untuk mencari bantuan. Seketika itu ia menyuruh para polisi untuk menggeledah setiap ruangan di apartemen tersebut. PD, open up. Selembar uang pun terlihat di pintu ruang Apa berada, sebagai pertanda bahwa Frank telah kembali. Namun Frank terpaksa kembali dengan tangan hampa. Apa pun menceritakan apa yang telah disaksikannya. Apa teringat bahwa ada sebuah telepon di dalam lift yang bisa mereka gunakan untuk mencari bantuan. Namun saat akan pergi menuju lift, alat pendengar Frank kehabisan baterai sehingga ia pun melepaskannya. Tibalah mereka di lift yang dimaksud. Namun aksi mereka didapati anak buah Mason yang memantau CCTV. Saat itu juga mereka menghubungi nomor darurat untuk meminta pertolongan. Namun ketika mereka keluar dari lift, tiba-tiba Please contact Detective Dougson. Send units to the York Building, 6th floor. Hello? Anyone there?
Frank dan Apa pun masuk kembali ke dalam lift. Menyadari diawasi CCTV, Frank pun merusaknya. Di mana Mason sudah menunggu di depan lift di lantai yang Frank dan Apa sedang dituju. Namun kali ini Apa memilih beberapa lantai tujuan untuk menyamarkan tempat yang ditujunya. Sementara itu, Frank sedikit melakukan pertaruhan di mana dia menduga bahwa seluruh pasukan Mason kini tengah mengejarnya. Maka nekat saja Frank memutuskan untuk kembali ke lantai di mana kamar Apa berada. Di sana ada Hector yang dalam keadaan separuh tak berdaya. Akan tetapi Brock masih ada di ruangan tersebut dan menyadari kehadiran Apa, di mana kehadirannya tak disadari oleh Frank yang tak bisa mendengar. Namun beruntung bagi Frank dan Apa karena rupanya Brock tak ingin ikut campur dalam hal yang bukan menjadi tugasnya sehingga ia pergi begitu saja. That part of the job. Tiba-tiba Hector mencoba menghubungi Mason, tapi beruntung Frank dan Apa mencegahnya. Di mana Frank pun mengambil handphone milik Hector dan bersembunyi di ruangan sebelah tepat saat Mason tiba di tempat itu. Got it. Hey, where the hell are they? What happened? Where are they? I guess they're gone. Oh, my phone. Di sana Frank mencoba menghubungi Slater untuk meminta bantuan. Namun di saat itu pula Frank tak sengaja menginjak sesuatu yang membuat langkahnya terdengar oleh mereka. Dengan cepat Frank dan Apa pun keluar lewat jendela. Di sana mereka mencari tempat yang aman dan akhirnya mereka masuk ke dalam ruangan yang tak ada siapapun di sana. Di mana saat itu Slater pun menghubungi balik dengan sebuah panggilan video call. Karena Frank tak bisa mendengar apa perkataannya, situasi pun menjadi sedikit rumit. Untungnya Apa mengerti dan membaca gerak bibir Slater yang kemudian menerjemahkannya kepada Frank. Fucking names, they were shooting at us. Dougie, bring back up. Coming here right fucking now. Sementara itu Mason yang sudah melacak lokasi mereka berdua pun bergegas memberitahu pasukannya. Di tengah pelarian, Apa pun menyadari bahwa handphone Hector lah yang menjadi biang masalahnya. Frank pun meletakkan handphone tersebut dan melanjutkan pelariannya. Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Slater datang tanpa membawa pasukan, seolah meremehkan situasi bahaya di apartemen ini. Khawatir dengan rekannya, Frank pun secepat mungkin mencari cara untuk menuju ke lantai bawah, di mana dia akan melalui tangga yang berada di jalur lift darurat. Namun sialnya, usahanya tersebut diketahui oleh satu pasukan Mason yang tiba-tiba Hands up! Hey, I said step back! What was that? Where the fuck are they? Farrell, where the fuck are you? Farrell? Turn the shaft and down to the fucking lobby. Setelah tiba di lobi dengan sedikit keterlambatan, Frank menyadari bahwa Slater telah ditangkap oleh anak buah Mason. Namun Frank sangat terkejut mengetahui bahwa teman seperjuangannya tersebut ternyata adalah seorang pengkhianat. Lebih mengejutkan lagi, Frank adalah ketua sindikat narkoboy tersebut. I'm so sorry, Frank. You weren't supposed to come back. You had to go cowboy. Show me. Pada akhirnya, Apa dipaksa disuntik dengan narkotika dosis tinggi. Sementara itu Frank dibawa ke sebuah ruangan dan diberikan tawaran oleh Slater, teman lamanya sendiri. Slater menawarkan kesepakatan sebesar $30.000 agar Frank melupakan semua kejadian ini. Karena di bawah ancaman, akhirnya Frank menyetujuinya. If anyone do it for Sam, give her a better life. 5, 1. I'm in. I want $50K up front.
But you got some balls, Frank. You did the right thing. Sementara itu, Apa dibawa ke kamarnya dan mengalami overdosis. Namun saat Frank dibawa menuju lift, tiba-tiba dan ya, setelah kembali lolos, Frank pun kembali lagi ke kamar Apa. Kemudian dia menetralisir kandungan narkotika dalam tubuh Apa. Sementara itu, Mason dan pasukannya yang telah mengetahui keadaan tersebut lantas harus kembali lagi melakukan pengejaran. Kembali ke Frank dan Apa, saat itu juga Frank menyuruh Apa untuk berjaga mengawasi pintu masuk. Sementara itu, Frank dengan sengaja menyulut kebakaran untuk menarik perhatian orang-orang di luar sana. You set the place on fire. Fucking audience here. What a show, folks. Saat Mason menelusuri jalur pelarian, ia melihat lubang mengarah ke toilet. Dan tiba-tiba, Hey, motherfucker. Mason terkena cairan pembersih dengan kandungan tinggi yang membuat matanya nyaris mengalami kebutaan. What the fuck is going on? It's falling the fuck apart. Dan tempat tujuan Frank dan Apa kali ini adalah kamar yang dilengkapi dengan sound system 100 kali lipat lebih menggema dari sound horeg. Saat Slater datang di tempat tersebut, Frank dan Apa benar-benar memanfaatkan ketuliannya tersebut untuk menghadapi Slater, dan inilah yang terjadi. Apa yang sudah kehabisan kekebalannya pun akhirnya ia pingsan dan tak sadarkan diri. Sedangkan Mason ia tak sengaja menembak Slater akibat matanya yang mulai membuta. Saat Mason melihat Apa terbaring, tiba-tiba saat itu juga Frank membawa Apa keluar untuk menyelamatkannya. Beberapa hari kemudian, Frank pun menghadiri acara pentas anaknya. Alhamdulillah rupanya Apa masih selamat dan turut hadir di acara tersebut. Meskipun tidak mampu mendengar alunan musik yang dibawakan anaknya, sedikitnya dia merasa puas melihat reaksi para penonton yang terlihat begitu menikmati petikan gitar anaknya. I feel it all. Dan film pun berakhir. Oke guys, mungkin begitu saja alur cerita film kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan notifikasi tentang film-film seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.